Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Roni Marsono dari kelas 11 PPLG 6, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Image Classification 3 kelas untuk tugas PAS MP1 yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan datasetnya itu Human, Animals, dan Vehicle. Jadi ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas animal, kedua kelas human, dan juga kelas vehicle. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan image classification, yang sudah tentu kita cari dulu datasetnya. Karena saya sudah dapat, langsung saya upload ke dalam Google Colab. Di sini saya uploadnya tuh via manual, jadi saya menggunakan kode ini tuh untuk menguploadnya manual. Jadi setelah kode ini dijalankan, nanti dia akan suruh kita memilih filesnya dari komputer kita. Ini choose file. Terus habis itu kita upload, nunggu sampai selesai. Habis itu udah, kalau udah kayak gini udah done. Tapi kan ini masih zip. Jadi saya masih perlu buat nge-unzip filenya pakai kode ini. Import zip file. Ini tuh fungsinya buat ngambil dari library zip file, buat ngambil-ngambil fungsi-fungsinya. Nah ini tuh fungsinya buat nge-unzip dataset kita yang masih zip. Nah ini kan file dataset saya namanya dataset zip. Nah, habis itu dia nanti bakal diekstrak. Kalau udah bakal di close. Nah ini udah selesai. Kalau udah nanti datasetnya bentuknya kayak gini, udah nggak zip lagi. Nah gitu. Selanjutnya sini ada import OS, import random, dan shuttle. Ini tuh di bawahnya ini tuh fungsinya untuk ngeset random sheet-nya. Jadi nanti sheet-nya itu bakal di setting dulu oleh AI-nya gitu. Selanjutnya ada for folders in OS work directory for folder inverter. Nah, yang di bawahnya ini fungsinya itu untuk membuat list dari files yang akan kita pakai. Jadi nanti akan dibuat listnya di dalam folder ini, files. Ini tuh kalau belum dijalanin nggak bakal ada folder ini kalau sebelum dijalanin. Nah, setelah listnya dibuat, nanti AI-nya akan nge-shuffle list yang sudah dibuat tadi menggunakan kode ini ranji titik shuffle dalam kurung list of files. Terus itu selanjutnya kita bakal ngebuat list untuk filesnya. Kan bakal ada 3 folder di dalam folder filesnya, yaitu folder train, folder test, dan juga folder validation. Sebelum itu kita harus buat listnya dulu. Yang pertama ada list buat folder trainnya, habis itu ada list buat folder testnya, yang terakhir ada list buat folder validation. Nah, setelah itu kode ini berfungsi untuk membuat folder dan files untuk train datanya. For one file in train files. Berarti nanti dia bakal ngebuat folder dan files buat train data. Nah, setelah itu kode ini tuh sampai sini, ini tuh fungsinya untuk mengcopy files. Jadi kan nanti kode ini dash dir sama dengan files train. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengcopy filesnya itu yang tadi ada validation kayak gitu, files-files dari datasetnya ini ke dalam folder files train. Nah, ini kan udah ada nih. Ini tuh kopian dari sini dari dataset ini yang ada 3 kelas, animal, human, sama vehicle. Di copy ke dalam folder train. Kalau udah nanti dia bakal ngasih tahu kalau folder itu udah copy. Nah, selanjutnya yang ini tuh juga sama, dia nge-copy file dari datasetnya ke dalam folder test di dalam folder files. Tuh, bentar, tes mana tes? Nah, ini. Nah, ini 3. Yang terakhir ada kopian dari files validation. Ini sama yang kayak di atas, beda ini cuma dimasukin ke dalam folder validationnya. Tuh. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kode ini tuh, ini fungsinya itu untuk ngambil class name-nya dari folder train untuk contoh, untuk pengambilan contohnya. Nah, selanjutnya kode yang ini di barisan ini nih, ini fungsinya untuk buat apa ya lupa mau. Membuat list dari class name-nya. Jadi nanti bakal dibuat list dari class name-nya dulu oleh AI-nya setelah kita jalanin kode ini. Nah, setelah udah berhasil kita jalanin, kita masuk ke dalam eh, proses berikutnya, yaitu buat nge-split dir-nya itu ke train test validation. Jadi ada 3 kan tadi, ada test, train, sama validation. Nah, nanti itu kita nge-split dulu dari datasetnya buat nanti
eh, akhirnya bakal masuk ke dalam sini. Nah, terus yang terakhir, ambil class name dari folder hasil splitnya. Nah, sudah, kalau udah di split, nanti dia bakal ngambil class name dari folder hasil splitannya. Seperti itu. Nah, contohnya saya masukin ke dalam file strain. Nah, kalau udah, kan dia kan ngambilnya dari file strainnya tuh. Dari tiga ini, masuk dalam strain, test, validation. Nah, kalau udah, nanti outputnya akan seperti ini. Folder animal, train data copy, test data copy, terus validation data copy. Nah, harusnya kalau berhasil semua tuh per kelasnya itu ada 3 kali tercopy. Jadi ke folder strain, test sama validation itu per kelasnya. Misal kelas animal, dia nanti nge-copy ke folder train sekali, habis itu ke folder test sekali, nah habis itu ke folder validation sekali. Yang vehicle juga sama, dia ke train sekali, ke test sekali, habis itu ke validation juga sekali. Itu juga yang folder human. Tuh, itu kalau emang berhasil berarti harusnya kayak gitu 3 kali ke copy per kelasnya lah. Nah, selanjutnya ini tuh fungsinya untuk kita nanti mengaugmentasi dan nge-rescaling datanya. Yang train data gain ini tuh fungsinya untuk augmentation dan nge-rescaling datanya kayak gitu. Dari sini sampai sini. Sebentar ini kursornya error. Nah, nah itu kode di bawahnya. Nah, ini tuh fungsinya untuk nge-rescale. Nge-rescale buat validasi dan tesnya aja sih sebenarnya. Nah, terus yang di bawahnya ada tiga. Ini tuh fungsinya buat ngeload datanya. Kan ngeload datanya tuh dari file strain, dari datasetnya, dari file strain-nya di load dulu sama AI-nya. Habis baru kita bisa pakai gitu. Nah, terus yang validation juga sama. Dia nanti ngeload dulu dari file validation-nya. Terus juga yang tes juga sama, dia ngeload dulu baru bisa kita pakai. Nah, kalau berhasil, outputnya akan seperti ini. Nah, ini harusnya kalau kayak ini udah berhasil. Kalau nggak berhasil ya udah, wassalam kalian. Terus lanjutnya kita harus buat model CNN sederhana buat nge-training AI-nya supaya nanti AI-nya tuh bisa ngepredik ini tuh gambar dari kelas mana kayak gitu. Nah, saya di sini tuh pakai CNN yang sederhana aja lah, jangan yang ribet-ribet karena ribet-ribet juga belum tentu bagus. Nah, jadi kode ini tuh dia nanti tuh berfungsi buat ngetrain datanya. Aduh, kayak pos ulang. Nah, intinya kayak gitulah. Itu nanti fungsinya buat ngetrain datanya gitulah. Ini tadi kepencet pos ulang. Nggak apa lah ya, Pak. Ini posnya 10 kali. Nah, habis itu di model evaluate ini nanti dia bakal ngevaluasi tes data dari epoch terakhir. Kita kan epoch 10 kali tuh. Berarti nanti dia bakal ngevaluasi dari hasil tes data yang sudah kita epoch dulu. Ini tuh fungsinya buat nanti AI-nya tuh ngevaluasi lagi datanya supaya nanti lebih akurat kayak gitulah. Nah, terakhir. Selanjutnya ada kode ini. Nah, ini fungsinya itu untuk memvisualisasikan hasil dari e-pods kalian, teman-teman. Kalian kan tadi nge-e-pods tuh, outputnya kan cuma kayak garis-garis kayak gitu kan. Ini kursornya terus kok. Terusnya. Bentar. Nah, ini tuh sebelum kalian visualisasikan kan cuma kayak garis-garis kayak gini. Garis-garis kayak gini lah. Ini kayak gini, 1/10, 1/2/10 kayak gitu. Nah, setelah divisualisasikan, hasilnya seperti ini. Jadi lebih jelas. Yang kuning ini loss-nya, terus yang biru akurasinya, terus yang hijau itu akurasinya, validation akurasinya, terus yang merah itu ada validation loss-nya. Nah, selanjutnya kita di sini tuh eh, buat contoh buat ngambil ininya, contoh penggunaannya. Ini kan kita kan harus ngeluat dulu kan sama nge-resize image-nya sebelum nanti kita luat, sebelum nanti kita panggil pet-nya. Kita harus luat image-nya dulu nih di sini. Nah, image, def, rate, file name-nya apa. Tuh, habis itu setelah di load, nya tuh harus nge-decode image-nya dulu pakai kode ini. Nah, setelah di-decode dan di load, habis itu nanti AI-nya bakal nge-resize lagi image-nya buat nanti tampilannya tuh optimal gitu lah, nggak berubah-berubah setiap kita ganti gambar kayak gitu. Jadi gambar itu cuma satu. Nah, untuk ukurannya tuh kayak gini.
Nah, eh, untuk ukurannya tuh kayak gini 0,1. Nanti dia tuh bakal dioptimalin dulu ukurannya sama AI-nya sebelum nanti kita predik kayak gitu. Nah, kita ambil contoh penggunaannya tuh pakai dari kelas animal ya, teman-teman. Kita panggil copy path-nya dari salah satu kelas tes animal. Anggap saja saya copy yang inilah. Terus saya masukin ke sini. Dot. Habis itu image tensor load and resize image. Nah, ini fungsinya tuh buat ngambil function dari yang sudah ada di sini. Kayak load image, berarti nanti dia ngambil function ini. Terus ada resize image, dia bakal ngambil dari function resize image-nya supaya hasil image-nya itu nanti bakal sesuai dan optimal. Selanjutnya, kan sudah ambil nih path-nya dari salah satu kelas. Nah, path yang di atas ini sama yang di bawah sini tuh harus sama. Biar nanti AI-nya nggak bingung. Ini tuh kita harus prediksi yang mana sebenarnya. Oh, kita digantung kayak gini. Digantung tuh nggak enak. Nah, terus coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah benar ya, karena kita ngopi dari folder animals. Harusnya memang yang tampil itu apa? Berarti nanti itu sebelum kita eh, nebak jenisnya lah, kita ngasih tahu, kita ngasih perintah buat AI-nya nebak. Ini tuh dari gambar dari kelas mana. Nah, kita jalanin dulu nih kode yang ini. Rek, ini dia AI-nya bakal mikir. Ini tuh dari gambar dari kelas mana ya? Pikir sampai akhirnya tuh nanti selesai. Terus habis itu eh, dia nanti bakal tahu jawabannya. Tapi dia nggak bakal ngasih tahu dulu sebelum nanti kita tanya pakai kode yang di bawahnya ini. Nah, kalau udah selesai nih ya nih, kita jalanin kode ini buat tanya ke AI-nya, ini tuh dari kelas mana? Nanti AI-nya bakal jawab sesuai prediksinya dia. Ini tuh dari kelas animal, misal. Ini berarti kan udah sesuai nih dari apa yang kita mau gitu. Nanti ini menurut saya model dan juga CNN-nya itu sudah bagus karena AI-nya sudah bisa memprediksi dengan akurat. Seperti itu, teman-teman. Mungkin gitu saja ya dari saya. Nah, emang kayak gitu doang proyeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.